Oke, untuk dari hasil penjelasan tadi mungkin agak sedikit bingung ya setelah nemu banyak produk bagaimana cara menentukannya. Nah, dari hasil pencarian tadi nah ini contohnya ya. Saya misalkan sudah mengumpulkan ide dari kata jual dari A sampai Z, kemudian dari kata jasa dari A sampai Z. Nah, kita coba pelajari satu-satu di sini apa yang kita ingin jual kalau memang kita belum punya produk ya. Dan memang materi untuk riset produk ini memang kategorinya memang untuk kalau kita tidak punya produk. Jika ternyata kita punya produk, skip saja. Nah, anggap saya sudah mengumpulkan dari A sampai Z dan saya menentukan 10 produk yang ingin saya jual. Ya, 10 produk saja dulu, nanti kita akan coba cari nomor kontak suppliernya atau lokasinya, harga net dari dia dan harga jual. Contoh, misalkan saya dapat jasa pasang kanopi, jasa foto wedding, atau produk fisiknya misalkan jual sapi kurban, terus jual AC second. Nah, ini contoh produknya, tapi saya bilang pastikan produk ini didapat dari data yang tadi sudah di screenshot dari kata jual dan dari kata jasa. Nah, kalau sudah misalkan Anda menemukan 10, kita coba cari kontak suppliernya. Nah, misalkan jasa pasang kanopi ya. Jasa pasang kanopi kita bisa cari di Google juga. Pertama bisa dengan cari di Google jasa pasang kanopi misalkan. Kemudian nah ini ada saingannya ya. Kita kontak ini satu-satu. Nah, jasa pasang kanopi. Kemudian kita cari yang per meternya, biasanya kan kalau kanopi kan per meter ya. Kita cari yang bisa memberikan jasa pasang kanopi per meternya paling murah. Nah, biasakan ketika menggunakan jasa begini kita wawancara ya untuk kualitasnya apa segala macam ya, kita bisa cek-cek lah dari mungkin customernya. Nah, atau bisa menggunakan marketplace Facebook. Nah, kita bisa cari di marketplace Facebook di sini. Nah, ini untuk cari supplier bisa cari ke sini. Biasanya kan kalau dari marketplace Facebook itu kan per kota ya. Ini kita cari yang di Cirebon saja. Jasa pasang kanopi. Ini kita bisa lakukan tanpa harus keliling-keliling. Kita survei di online saja dulu. Nah, ini jasa pasang kanopi. Selain kita bisa survei harga, kita juga bisa survei juga supplier yang kira-kira harganya miring. Nah, ini ya pasang kanopi. Atau jangan jasa pasang kanopi lah, ketik saja kanopi. Kalau biar lebih spesifik. Nah, ini ada yang jual 155, ada yang 200, ada yang 150 per meter. Nah, kita coba pelajari saja dari sini. Nah, saya sarankan dari dua sini saja supaya nggak terlalu melebar kemana-mana ya. Kemudian kalau sudah dapat satu supplier, kita jalin kerjasama, kita survei-survei, tanya-tanya harga per meter berapa. Nah, kalau sudah, nanti kita tentukan lokasi dia di mana, misalkan di daerah mana, daerah A lokasinya. Kemudian nomor kontaknya berapa, harga netnya berapa, misalkan dari dia harga 140 per meter. Nah, kita survei dulu dari sini, dan hasil surveinya ternyata setelah tanya dari sini, terus tanya dari sini, semua dapat data pasang kanopi harga berapa. Misalkan ternyata kita nemu rate di harga 165.000 per meter. Berarti kita punya selisih
25.000 per meter. Nah, dengan asumsi ini orang kalau mau bikin kanopi nggak mungkin belinya meteran, pasti belinya lebih dari 1 meter. Anggaplah misalkan kita dapat 50 meter, berarti kan keuntungannya adalah 50 meter atau 20 meter lah. Maka keuntungannya adalah, saya isi 25.000 dulu ya. Maka keuntungannya ini dikali 25, berarti 500.000 per kanopi. Itu kalau misalkan ada yang ambil 20 meter. Dan lakukan hal seperti ini ke semua produk. Nah, kita survei satu-satu, explore lebih dalam tentang produk-produk ini. Nanti kalau sudah sampai dapat 5 atau 10 produk, terserah Anda boleh. Nah, Anda tentukan mana dulu yang mau dioptimalkan, dibikinkan Google My Business, dari laptop atau dari produk yang untungnya paling besar. Kira-kira seperti itu. Untuk biasakan ketika Anda meriset produk, semua data tercatat ya, jangan dihafalkan, karena percayalah, kalau Anda hanya mengandalkan ingatan saja, ini pasti akan bisa lupa semua. Jadi minimal ketika Anda menggunakan jasa pasang kanopi, sudah bikin Google My Business-nya, sudah bikin nomornya, dan sudah mengoptimalkannya, satu titik sudah jadi, berarti satu bisnis kita sudah bisa dijalankan gitu. Nanti tinggal kita coba cari bisnis berikutnya dan kita buatkan titik Google My Business-nya. Kira-kira seperti itu. Untuk mencari produk, pastikan optimalkan produk yang margin profitnya paling besar dulu, baru berikutnya seperti itu. Dan pastikan juga, pertimbangkan ketika Anda menentukan produk ini, sistem kerjasama dan segala macam itu harusnya adalah Anda mengarahkan customer ke supplier, atau Anda yang ikut juga ketemu dengan suppliernya, atau bagaimana kerjasamanya nanti bisa diatur. Yang penting prinsipnya adalah cara ini dipakai untuk menjual produk tanpa punya produk, tapi hanya sebagai maklar atau marketing dari si yang punya produk atau jasanya. Kira-kira materi untuk riset produk seperti ini, dan saya pesankan adalah ketika meriset produk ini jangan bosan-bosan untuk belajar, karena untuk riset produk itu tetap nanti akan ada hubungannya dengan lapangan. Contoh, ketika Anda menggunakan jasa pasang kanopi dan Anda dapat beberapa supplier, usahakan Anda minta untuk ditunjukin hasil dari hasil dari orang yang pernah dipasangin kanopi, kemudian Anda cek bagus atau tidak dan segala macam. Itu lakukan itu di lapangan untuk mempertajam insting Anda memilih produk, dan jangan bosan-bosan untuk menentukan produk dan ngecek langsung di lapangan seperti apa produknya jika sudah dipasang atau sudah dijual ke penggunanya. Kira-kira seperti itu, dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.